Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Nuridaya, akan melanjutkan penjelasan materi mengenai sifat-sifat limit fungsi. Pada pembahasan limit barisan, berlaku bahwa jika barisan konvergen, maka ia terbatas tetapi tidak berlaku sebaliknya. Sifat yang sama berlaku pada fungsi yang mempunyai limit, tetapi keterbatasannya dalam arti lokal. Definisi. Misalkan f, a ke r, dan c anggota r, titik limit a, fungsi f dikatakan terbatas lokal di C jika terdapat perserikatan V delta C dan konstanta M lebih dari 0 sehingga fx kurang dari sama dengan M untuk setiap x anggota A irisan V delta C. Teorema 3.5. Bila f a ke r mempunyai limit di C anggota R, maka f terbatas lokal di C. Bukti, misalkan L sama dengan lim x mendekati C fx, maka berdasarkan definisi untuk epsilon sama dengan 1, terdapat delta lebih dari 0, sehingga untuk setiap x anggota A dengan 0 kurang dari x min C kurang dari delta berlaku fx min L kurang dari 1, yang berakibat fx kurang dari L plus 1. Sedangkan untuk x sama dengan C, maka fx sama dengan fc. Dengan mengambil M sama dengan sub fc L plus 1, maka diperoleh fx kurang dari sama dengan M untuk setiap x anggota A irisan V delta C. Operasi penjumlahan, perkalian skalar, dan pembagian fungsi-fungsi didefinisikan sebagai berikut. F plus Gx sama dengan Fx plus Gx, Fgx sama dengan Fx Gx, delta Fx sama dengan delta Fx, F per Hx sama dengan Fx per Hx, di mana domain fungsi-fungsi tersebut sama. Khusus untuk pembagian disyaratkan Hx bukan sama dengan 0 untuk setiap x. Teorema 3.7. Misalkan f a ke r, c anggota r, titik limit a, bila fx lebih dari sama dengan a kurang dari sama dengan b, untuk semua x anggota a, x bukan sama dengan 0 dan lim x mendekati c fx ada, maka lim x mendekati c fx lebih dari sama dengan a kurang dari sama dengan b. Bukti, misalkan xn suatu barisan dalam A, di mana xn bukan sama dengan c dan lim xn sama dengan c, maka berlaku lim fxn sama dengan lim x mendekati c fx. Karena fxn lebih dari sama dengan a kurang dari sama dengan b untuk setiap n anggota n, maka lim x mendekati c fxn lebih dari sama dengan a kurang dari sama dengan b. Jadi lim x mendekati c fx lebih dari sama dengan a kurang dari sama dengan b. Teorema 3.8. Misalkan fgh a ke r dan c anggota r titik limit a bila diketahui fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx. Untuk setiap x anggota a, x bukan sama dengan c. Dan lim x mendekati c fx sama dengan L sama dengan lim x mendekati c hx, maka lim x mendekati c gx sama dengan L.
Dibuktikan, teorema ini adalah teorema squeeze untuk limit fungsi. Pembuktiannya menggunakan teorema squeeze untuk limit barisan. Untuk sebarang barisan Xn dalam A, di mana Xn bukan sama dengan C, dan lim Xn sama dengan C, maka berlaku Fxn kurang dari sama dengan Gxn kurang dari sama dengan Hxn. Dengan memandang Fxn, Gxn, dan Hxn sebagai tiga barisan bilangan real, maka berlaku lim Gxn sama dengan lim Fxn sama dengan lim Hxn sama dengan L. Sehingga disimpulkan lim X mendekati C, Gx sama dengan L. Teori squeeze ini biasanya digunakan untuk memberikan nilai limit dengan dua fungsinya yang selalu mendominasi dari bawah dan dari atas. Kedua fungsi tersebut mempunyai nilai limit yang sama. Berikut diberikan beberapa contoh limit yang memuat fungsi trigonometri yang sering muncul sebagai rumus limit. Yang pertama, sin X lebih dari sama dengan min X kurang dari sama dengan X untuk setiap X lebih dari sama dengan 0. Cos X lebih dari sama dengan 1 min X kuadrat per 2 kurang dari sama dengan 1 untuk setiap X lebih dari sama dengan 0. Sin X lebih dari sama dengan X min X pangkat 3 per 6 kurang dari sama dengan X untuk setiap X lebih dari sama dengan 0. Yang selanjutnya, sifat-sifat fungsi kontinu. Sifat-sifat fungsi kontinu banyak yang mengetahui sifat-sifat yang berlaku pada limit fungsi. Jumlahan, perkalian, perkalian skalar, fungsi-fungsi kontinu membentuk fungsi kontinu yang baru. Pembagian dua fungsi kontinu juga merupakan fungsi kontinu asalkan fungsi penyebutnya tidak pernah nol. Sifat aljabar fungsi kontinu. Teorema 3.9. Misalkan FGA ke R, C anggota A, bila F dan G kontinu di C, maka yang pertama, fungsi-fungsi F plus minus G, Fg dan delta F kontinu di C. Yang kedua, bila H, A ke R kontinu di C, anggota A, dan Hx bukan sama dengan 0, untuk semua X anggota A, maka fungsi F per H kontinu di C. Bukti. Gunakan fakta lim X mendekati C, Fx sama dengan Fc, dan lim X mendekati C, Hx sama dengan Hc. Karena C anggota A dan Fc bukan sama dengan 0, maka berlaku F per H C sama dengan Fc per Hc sama dengan lim X mendekati C Fx per lim X mendekati C Hx sama dengan lim X mendekati C F per Hx. Sehingga disimpulkan F per G kontinu di C. Berikut beberapa contoh bentuk fungsi kontinu. Yang selanjutnya, eksistensi ekstrim mutlak. Eksistensi atau jaminan adanya ekstrim merupakan salah satu sifat penting pada fungsi kontinu. Eksistensi nilai maksimum dan minimum ini sangat banyak digunakan dalam teori optimasi. Teori optimasi merupakan salah satu kajian dalam matematika yang banyak digunakan dalam bidang terapan karena sangat banyak masalah terapan yang berupa masalah optimasi. Sebelumnya, diberikan pengertian fungsi terbatas dan kaitannya dengan fungsi kontinu. Definisi 3.5. Sebuah fungsi f a ke r dikatakan terbatas pada a jika terdapat konstanta m lebih besar dari 0, sehingga fx kurang dari sama dengan m untuk semua x anggota A. Dengan kata lain, fungsi f terbatas jika rentang bayangannya atau image merupakan himpunan terbatas.
Contohnya, fungsi f(x) sama dengan 1 per x kontinu pada A sama dengan 0, tak hingga, tetapi tidak terbatas pada A karena setiap bilangan real delta lebih dari 0 terdapat x anggota A. Misalnya, x sama dengan 1 per delta plus 1, sehingga fx lebih dari delta. Namun, ia terbatas dan kontinu pada himpunan tak terbatas B sama dengan 1, tak hingga, yaitu dengan mengambil M sama dengan 1. Pada himpunan terbatas C sama dengan 0,1, fungsi f kontinu tetapi tidak terbatas. Keterbatasan fungsi kontinu pada suatu interval akan terjamin bila interval tersebut terbatas dan tertutup.